Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Saat kita menggunakan mobil, apakah wajib menghitung putaran setir atau tidak wajib dihitung? Jawabannya adalah kita wajib menghitung putaran setir, dan jawaban kedua adalah tidak wajib menghitung putaran setir. Saat kalian baru belajar menggunakan mobil, itu wajib sekali menghitung putaran setir yang kalian gunakan. Kalau kalian memutar setir sebanyak satu kali, maka kalian akan kembalikan putaran tersebut satu kali saat kalian ingin meluruskan kembali. Hari ini saya akan jelaskan dan saya akan bagikan tipsnya bagaimana cara menghitung putaran setir dan belajar tidak menghitung putaran setir. Kalian harus tahu terlebih dahulu seberapa putaran setir yang kita gunakan dalam setiap belokan. Kalau belokannya sedang seperti ini, kita tidak mungkin menggunakan satu putaran, mungkin hanya sedikit saja seperti ini, sudah bisa mengcover belokan tikungan seperti ini. Oke. Saat putar balik, itu wajib kita gunakan putar setir sampai mentok. Kalau putaran setir sampai mentok, tidak semua mobil memiliki dua putaran. Ada juga yang putarannya hanya 1,5. Karena saya mobil penggerak roda belakang, maka putaran setirnya bisa hampir 2 putaran. Oke, sekarang kita akan putar balik di sini. Sejajarkan duduk kita terlebih dahulu dengan ujung dari trotoar atau separator bagian tengah. Oke, sudah sejajar, kita bisa putar setir mentok 2 kali. Oke, seperti ini. Kita balikin lagi sebanyak 2 kali. 1, 2. Oke. Kalau kita masuk ke persimpangan, itu biasanya kita gunakan minimal 1 putaran. Kadangkala kita gunakan 1 putaran lebih sedikit. Oke, sekarang kita dibelokkan tikungan. Kita hanya gunakan sedikit saja seperti ini, tidak sampai dengan 1 putaran. Oke, kita akan coba masuk ke persimpangan sini. Kita akan masuk ke sana, coba. Kita akan gunakan minimal 1 putaran. Kalau saya lihat-lihat ini menggunakan 1 putaran lebih, hampir 2 putaran mungkin. Oke, kita coba berjalan 1 putaran, 1 putaran setengah, 2 putaran, balikin lagi lurus. Ini sudah lurus, kita belok ke sana 1 putaran, balikin lagi 1 putaran seperti ini, belok ke sana lagi 1 putaran lagi, tikungan tapi ini patah, kita bisa gunakan 1 putaran seperti ini, kurang tambahin sedikit. Nah, seperti itu ya. Kalau kita menggunakan 1 putaran, maka harus dibalikin lagi sebanyak 1 putaran untuk membuat mobil menjadi lurus. Kita akan berbelok lagi ke sebelah kiri, minimal gunakan 1 putaran setengah. Oke, 1 putaran setengah seperti ini. Iya, balikin lagi. Oke. Lalu bagaimana cara supaya kita tidak menghitung lagi? Caranya adalah kita benar-benar menggunakan feeling 100%. Jadi kita rasa kurang bisa ditambah, kalau kelebihan bisa dikurangin. Seperti ini, kita masuk ke sana. Kalau tadi kita gunakan 1 putaran, kita bisa gunakan di sini putaran mentok. Dan kita bisa balikin sesuai dengan kebutuhan. Oke, saya putar mentok seperti ini. Saya bisa balikin lagi seperti ini. Oke, kenapa bisa seperti itu? Itu dikembalikan lagi ke feeling kita. Kalau kita rasa kurang bisa ditambahin, kalau kelebihan bisa dikurangin. Seperti ini, kita akan berbelok ke sebelah sini. Kita gunakan misalnya hanya 1 putaran seperti ini. 1 putaran dirasa kurang, kita bisa tambahin lagi seperti ini setengah.
Oke, sudah cukup, balikin lagi setengah dan 1 putaran. Ya, oke, seperti itu. Tidak perlu dihitung, kalau dirasa kurang bisa ditambahin, kalau kelebihan bisa dikurangin. Seperti ini, tidak lagi menghitung, putar saja. Balikin lagi seperti ini. Dirasa sudah lurus, berarti sudah benar putarannya. Oke, kita akan coba masuk ke parkiran sini. 1 putaran, 2 putaran, balikin lagi. 1 putaran, 2 putaran. Oke. Kita akan coba putar balik di sini. 1 putaran, 1 putaran, 2 putaran. Oke. Kita mundur. 1 putaran, 2 putaran. Oke, ini sekarang posisi ban saya lurus menghadap ke depan. Jadi ini belum berbelok ya. Kita baru mengembalikan putaran yang tadi kita putar. Jadi ini masih bisa diputar lagi ke sebelah kiri seperti ini. 1 putaran, 2 putaran. Oke, kita maju lagi. 1 putaran, 2 putaran. Ini baru lurus, belum berbelok bannya. 1 putaran, 2 putaran. Oke, di depan sepertinya ada kayu. Mundur lagi. 1 putaran, 2 putaran. Oke, ini masih lurus bannya. Kita balikin lagi. 1 putaran, 2 putaran. Oke, ini baru mentok ke sebelah kanan, sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Oke, kita akan maju. 1 putaran, 2 putaran. Oke, ini sudah lurus. Jadi menggunakan feeling itu kita gunakan sambil berjalan. Sambil berjalan itu seperti ini ya. Misalnya saja kita gunakan 1 putaran ya. Kita gunakan contohlah 1 putaran seperti ini. Oke, perhatikan. Setir saya kalau kita lihat posisinya sekarang ini lurus ya, seperti lurus menghadap depan. Padahal ini berbelok ke sebelah kiri. Kita untuk mengeceknya tidak perlu turun, tidak perlu melihat ban kondisinya seperti apa. Cukup maju saja sedikit. Kita akan lihat pergeseran. Mobil kita akan bergeser ke sebelah kiri. Perhatikan ya. Oke, terlihat ya pergeserannya. Oleh sebab itu, kalau kalian sudah menuju mahir, tidak lagi harus menghitung putaran setir, melainkan lebih ke feelingnya saja. Seperti ini kita maju. Dirasa sudah berbelok seperti ini, langsung segera diluruskan seperti ini. Nah, oke, sekarang baru benar-benar lurus. Jadi, untuk kalian yang masih pemula, wajib sekali menghitung putaran setir sebanyak apa kalian memutarnya. Tetapi kalau kalian sudah ingin belajar menuju mahir, sebaiknya kalian pelan-pelan tinggalkan menghitung putaran setir, melainkan lebih menuju ke feeling mengemudinya saja. Seperti ini, kita berbelok di sini contohnya, tidak perlu dihitung, putar saja seperti ini, putar. Sudah mulai lurus, kita luruskan kembali, masih kurang, luruskan lagi seperti ini sampai lurus. Belok lagi di sini, masih kurang, ditambahin lagi. Balikin lagi sampai benar-benar kelihatan mobilnya berjalan lurus. Oke, seperti itu ya. Jadi sangat mudah memahami, tidak perlu menghitung putaran setir itu kita gunakan seberapa. Tinggal bermain feeling saja. Kalau kalian sudah terbiasa, maka akan sangat mudah sekali untuk kalian mempelajarinya. Dan kalian, saya yakin sekali, akan paham cara menggunakan feeling yang baik dan benar. Oke, tidak perlu dihitung putarannya, hanya dirasa saja. Sambil maju akan terasa ban mobil kita lari ke sebelah mana, kanan atau kiri.
tinggal kita arahkan saja setirnya dengan baik, maka semuanya akan terasa lebih mudah. Seperti ini, belokan seperti ini kita bisa gunakan satu putaran seperti ini. Oke, balikin lagi. Iya, oke. Kalian harus paham terlebih dahulu ya. Kalau kalian masuk ke persimpangan, itu wajib kita gunakan satu putaran penuh, bahkan lebih satu putaran. Kalau hanya tikungan biasa, mungkin kita hanya menggunakan setengah lingkaran, bahkan hanya seperempat saja seperti ini, sudah cukup mengcover di sebuah tikungan. Dan kalian juga harus mengetahui bahwa mobil kita kalau dilepas setirnya akan lurus sendiri ke depan. Dan bahkan kita lepas saja dalam posisi lurus seperti ini, dia tidak akan bergerak-gerak ya, kanan kiri itu tidak akan ya. Misalnya kita akan berbelok ke sebelah kiri di sini, belok ke sebelah kiri, masuk sini saja, satu putaran, lepas saja setirnya, maka setirnya akan berbelok sendiri lurus ke depan. Oke, kalau sudah lurus seperti ini, kita lepas seperti ini pun tidak masalah ya, dia akan lurus ke depan. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya bagi hari ini. Semoga menambah wawasan kita bersama. Kalau ada sesuatu yang kurang dari ucapan saya, kalian boleh tambahkan pada kolom komentar dengan bahasa yang sopan, santun, supaya menjadi pelajaran untuk teman-teman kita di luar sana yang baru belajar menggunakan mobil. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.